Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo, selamat bertemu kembali. Nama saya Siti Mesaroh dengan NIM 221340032, kelas BKI 6A. Seperti biasa, dibuatnya learning journal ini untuk memenuhi mata tugas kuliah public speaking dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma MSI. Seperti biasa, sebelum kelas public speaking dimulai, Pak Adi menunjuk 3 orang untuk melakukan public speaking selama 10 menit di depan kelas. Yang pertama, Pak Adi menunjuk Siti Jia Fadila. Siti Jia Fadila membawakan tema public speaking mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini sangat menggembarkan Indonesia karena yang melakukan tindak kriminal tersebut adalah orang yang berpendidikan dan orang terdekat dari korban. Yang pertama ada dosen besar atau maha guru dari Universitas Gadjah Mada yang mana tega mencabuli mahasiswanya dengan berkedok bimbingan skripsi. Yang kedua ada dokter PPDS yang mana beliau tega melakukan pemerkosaan kepada seorang anak korban di rumah sakit. Selain itu juga ada dokter Objin yang mana tega melakukan tindak pencabulan kepada ibu-ibu hamil yang sedang melakukan USG bersama dia. Yang ketiga, tindakan kekerasan selanjutnya yang dilakukan oleh kerabat terdekat dari korban, yaitu kakek, ayah sendiri beserta pamannya. Yang kedua, teman saya yaitu Khairunisa Nabila Wibowo, dia menceritakan tentang bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri. Yang ketiga ada Supia Surya Ayuning Setia. Dia menceritakan tema tentang pedofil yang mana sedang marak beritanya di Korea. Selanjutnya, setelah 3 teman saya melakukan public speaking yang masing-masingnya 10 menit, dilanjut presentasi kelompok selanjutnya yang mana dibawakan oleh beberapa teman saya, yaitu Isna Afifah, Siti Jia Fadila, Aisyah, Farhan, Salsa Mulyana Sari, Kanaya, dan Mawar Dwi Faurdriani. Di sini mereka menerangkan bagaimana urgensi dalam public speaking, gaya dalam public speaking, dan persiapan pada public speaking. Apa sih urgensi dalam public speaking itu? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Seseorang yang memang sudah bisa melakukan public speaking dengan baik, itu akan menjadi kepercayaan diri dia semakin meningkat. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan interaksi yang baik terhadap orang lain, karena kita berbicara dengan orang lain tuh pasti dengan mulut ya. Ketika memang kita bisa melakukan public speaking yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tata bahasa yang baik ketika dia berbicara dengan orang lain. Selanjutnya ada meningkatkan karir dalam pekerjaan. Karena kita tahu sendiri pada zaman sekarang ini public speaking sangat bermanfaat di dunia pekerjaan karena bisa meningkatkan skill dan kualitas kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Tentu saja ketika kita bisa melakukan public speaking dengan baik, mempengaruhi orang lain itu akan begitu mudah mempercayai kita untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya ada berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Ketika kita memang melakukan diskusi, melakukan debat, ketika kita memiliki
public speaking yang bagus, maka kita akan senantiasa aktif dalam diskusi atau debat tersebut. Selanjutnya, ketika kita memang memiliki public speaking yang baik, urgensi yang terakhir itu memiliki pemimpinan yang baik. Kita ketahui bahwa pemimpin yang baik adalah ketika bisa mengkomunikasikan apapun dengan baik. Selanjutnya, gaya dalam public speaking itu ada 5 yang dijelaskan oleh kelompok saya. Yang kelompok mereka yaitu ada gaya cerita, gaya visual, gaya bebas, gaya instruktur, dan gaya presentasi. Kita bisa menggunakan gaya tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan dan bisa menyesuaikan dengan siapa sasaran kita berbicara. Selanjutnya ada persiapan dalam public speaking. Yang pertama adalah pengenalan audiens. Kita harus bisa mengetahui audiens kita siapa untuk bisa mengetahui juga gaya apa, gaya bicara apa yang pas atau cocok ketika kita melakukan public speaking. Selanjutnya ada pengorganisasian materi. Materi begitu penting ketika kita melakukan public speaking karena ketika persiapan materi yang baik, persiapan materi yang matang, kita akan bisa menguasai menyampaikan materi dengan baik kepada sasaran kita. Kita tidak akan kikuk, kita tidak akan kaku ketika melakukan public speaking tersebut. Selanjutnya ada pengenalan tempat. Ketika kita tahu tempatnya, kita akan bisa mengetahui di mana audiens kita duduk. Sebaiknya ketika kita melakukan public speaking, public speaker harusnya datang lebih awal untuk mengetahui tempat agar kita tidak terasa kikuk ketika kita melakukan public speaking. Selanjutnya penampilan fisik. Penampilan fisik sangat begitu penting ya untuk public speaker karena penampilan sangat terlihat jelas oleh sasaran kita, oleh peserta yang melakukan yang mendengar public speaking kita, karena penampilan sangat begitu penting ya, karena first impression ketika kita bertemu dengan seseorang itu yang pertama adalah yang dilihat yaitu penampilan. Mungkin sekian dari Learning Journal 7 pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.